Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali jami'il muslimin wa syahid wa salihin wa al-qurbi tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil susan ila sultanil awliya syai'un qadir al-jinani wa susan ila sultanil awliya syai'un la syadiri وخصوصا جميع المصنفين المصنفين وخصوصا إلى مؤلفة هذا الكتاب شيخ محمد بن محمد الكريم بن عبد الله السكندري خصوصا إلى محمد ياسين سمعان ومسلم وجمال شيخنا صلاح الدين عبد الجليل المستقيم وأوصله ومغفوره وخصوصا إلى من حضر في هذه المجلس ومنفع له ويسر لحاله وفتح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah sekaligus melaksanakan proses ta'lim muta'allim, proses belajar bareng kitab Tajul Arus karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya. Ngapunten saged dimatikan. Gini rating greges. Napa? Asinipun nggih. Nggih. Nih ngapunten tadi boten sekian. Alhamdulillah matur nuwun. Kula wangsuli malih alhamdulillah saged belajar sareng istiqomah kajian 1 bulan sekali kitab tentang bagaimana cara kita untuk litahdhifin nufus, ya. Untuk membersihkan hati-hati kita dari perilaku-perilaku batin, perilaku-perilaku hati yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap amal perbuatan kita, amal ubudiyah kita niku pasti ditempeli sesuatu yang tidak baik. Ibarat ibadah yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nafsu setan itu pasti mboten trimo. Sabtu atau setan itu mboten trimo. Mboten trimo, tidak terima kalau kita menjadi orang baik. Nah, tidak terima kalau kita menjadi hamba yang baik. Tidak terima kalau kita menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melakukan ibadah niku pasti ditempeli sesuatu yang tidak baik. Bagaikan dua sisi mata uang. Saat ini kita sholat itu balik, tapi pada waktu sholat kita masih punya rasa takabur, masih punya rasa ujub, masih ngersulo dan seterusnya. Padahal mulai kecil kita itu sudah dilatih di dalam melaksanakan apapun pasti niatnya ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Kita mau melaksanakan sodakoh baik tapi
karena selalu diviralkan, selalu ditunjuk-tunjukkan kepada orang lain, akhirnya dipuji orang lain. Pertama dipuji mboten ngefek, kedua dipuji lagi, wah bapak ini, ibu ini kok baik sekali, mboten ngefek. Tapi selalu dipuji-dipuji, akhirnya ya ngefek juga. Akhirnya punya rasa ujub dalam diri kita. Nah, niki penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita. Karena penyakit itu mboten tampak. Penyakit-penyakit hati itu mboten tampak. Yang tampak adalah aktivitas af'aliyah kita, ubudiyah kita, sholat, puasa kita tampak. Tapi perilaku-perilaku hati, apakah diri kita itu sombong, apakah diri kita itu ujub, apakah diri kita itu hasud, apakah diri kita itu sum'ah, apakah diri kita riya, itu yang tahu adalah diri kita sendiri. Orang lain mboten ngertos. Ya. Makanya orang-orang kalau kita sering lihat film, acting terbaik kan diri kita sendiri. Ya. Aktor terbaik itu diri kita sendiri. Sehingga kalau kita penyakit hati itu, kita pasti bisa menutup-tutupi. Wah, bapak ini, ibu ini kok baik sekali. Kita kan merasa ngefly ataupun merasa terbuai dengan bujuk rayu. Oh, jangan gitu, enggak, saya ikhlas. Tapi di dalam hatinya, nah itu ada sesuatu. Makanya kita untuk belajar ilmu ini adalah sampai mati, enggak boleh putus. Nah, enggak boleh putus. Sudah puas kalau kitabnya hatam, boten. Nah, jadi belajar ilmu ini, sampai kita meninggal dunia kita harus selalu mengupgrade, memperbarui dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Karena nafsu niku selalu ada dalam diri kita. Tujuannya kita harus bisa mengendalikan nafsu tersebut sampai status nafsu yang kamilah. Karena kalau di dalam kitab Sirajut Thalibin, syarah dari kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh ulama kita Syekh Ihsan Jampes, itu nafsu kan terbagi menjadi 7. Ada nafsu yang lawamah, ada nafsu yang ammarah, ada nafsu yang mulhimah, ada nafsu yang mutmainnah, ada nafsu yang radhiyah, ada nafsu yang mardiyah. Yang terakhir niki kalau panjenengan lek saged niku pun menjadi kekasihnya Allah. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak pernah rasa susah sama sekali, enggak punya rasa takut, yaitu nafsu yang kamilah, nafsu yang sempurna. Nafsu yang mutmainnah mawon pun statusnya irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Niku pun fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Lapun mutmainnah pun koyo ngoten. Napa malih sing levele kamilah. Pun insanul kamil koyo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, ibu jamaah salat subuh yang dihormati Allah. Kemarin kita sudah membahas masalah hasud, ya. Kemarin kita membahas masalah hasud. Dikatakan oleh mu'alif, orang yang hasud itu bagikan orang yang sangat tolol sekali. Orang yang goblok sekali ini orang hasud. Ya. Kenapa? Orang hasud itu tidak memiliki harta benda, tapi ngoreksi harta benda orang lain. Duduk gon-gone dewe kok dikomentari, dihasuti, diireni, dan menginginkan nikmat yang didapat oleh orang lain itu hilang ataupun sirna dari orang tersebut. Nah, ibaratnya kalau kita itu bagikan komentator yang negatif. Nah, kalau bahasa sekarang ini apa? Haters atau apa? Nah, seperti itulah komentator. Kayak orang main bola, komentator koyok yo nah, komentator harusnya kira gini, yang main sendiri tidak bisa. Ini komentator, tapi ya wajarlah komentator. Tapi komentator yang jelek adalah komentator yang sampai menginginkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Ada tetangganya, ada temannya baru beli mobil seumpama, habis itu dikomentari, wah itu paling duitnya oleh korupsi, oh paling deh. Habis itu menginginkan nikmat dari orang tersebut menjadi hilang. Ya Allah, ya ampun. Nah, ini kan
kafa jahlan. Menurut mu'alim itu bodoh banget. Ya. Harusnya nopo? Ya kita selaku orang yang mukmin, orang yang Islam sungguhan, yaitu ya kita ikut bersyukur. Alhamdulillah, teman saya sekarang sudah bisa punya ini itu. Semoga manfaat, semoga gini, semoga gini. Dan semoga manfaati untuk dirinya dan agamanya, keluarganya, dan seterusnya. Kalau kita seperti itu, ya tenanglah kita. Hati kita tenang, nggak akan mungkin ngoreksi ataupun menyelidiki dari mana harta yang didapat untuk mendapatkan nikmat itu. Nah itu kan sulit juga. Apalagi yang mendapatkan kenikmatan adalah orang yang tidak kita senangi. Musuh kita seumpama terus dapat itu sebaik-baiknya cara ataupun rezeki yang didapat oleh ya dalam tanda kutip musuh kita itu pasti jelek di hadapan kita. Ya. Ini ampun. Ya. Makanya kita harus kemarin treatmentnya kalau kita kepingin tidak hasud itu kita harus sadar. Ya. Kita harus sadar semua yang ada di dalam dunia ini, circle kita ini adalah semuanya sudah ada kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pun nyantai mawon ya. Nah, gampang ngomongannya tapi nggak sulit ya. Sulit sekali. Sulit sekali. Apalagi ya itu tadi orang yang tidak kita sukai terus mendapatkan nikmat yang lebih dari kita. Itu sulit sekali untuk kita menerima. Makanya kalau kita untuk meminimalisir biar tidak dihasuti oleh orang lain, kalau kita ingin punya sesuatu ataupun mendapatkan sesuatu itu ya berbasis kebutuhan, ya, berbasis kebutuhan. Memang kita mau beli mobil, wah ini anak sudah 3, 4, 5, punyanya cuma sepeda motor kan ya betul cukup. Goncengan 6 ya kayak sirkus kan. Berarti saya harus waktunya beli mobil. Ya beli mobil nah, karena berbasis kebutuhan bukan karena ingin pamer dan seterusnya berbasis kebutuhan. Nah itu insya Allah meminimalisir untuk dihasuti oleh orang lain karena orang lain yang melihat itu kalau punya akal pasti mikir oh iya rek wong iku anake akeh wis wayahe duwe mobil. Tapi yang beli mobilnya juga harus sesuai dengan kondisi kita. Seumpama mungkin ini seumpama rumahnya biasa-biasa saja kok beli mobil Alphard seumpama makanya menjadi tanda tanya orang lain sak madyo belinya apa. Jadi jangan sampai kita memancing meskipun ya orang itu juga nggak melihat ya, terpancing apa tidak. Kalau sudah orang niatnya sudah nggak baik ya nggak baik lah. Untuk treatmentnya itu kita harus sadar semuanya itu sudah peparinya Allah. Kita semuanya itu sudah dipasti oleh Allah akan mendapatkan apa, asalkan kita sadar. Dan itu bukan tujuan. Dan itu bukan tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita masuk pada fasal selanjutnya setelah hasud, yaitu ahlus sa'adati wa ahlus syaqawah. Ahlus sa'adati wa ahlus syaqawah. Tipe-tipe orang-orang yang sukses ataupun bahagia dan orang yang celaka. Okay. Wa ahlus sa'adati, indikator orang yang ahli bahagia, ahli sukses, ahli apa lagi itu? Bejo kalau bahasa Jawanya bejo. Okay. Itu idza rawau insanan ala maksiatin angkaru alaihi fid dhahir wa da'awlahu fil batin. Ciri-ciri orang yang bahagia, orang yang bejo itu jika melihat orang lain, idza ra'au insanan, jika melihat orang lain atau manusia-manusia ala maksiatin yang menetapi di dalam melaksanakan maksiat, angkaru, mereka semua itu mengingkari. Jenengan melihat orang habis ini kita semoga diberi kenikmatan dari Allah bisa menjumpai Ramadan.
Semua ada orang Islam tetangga kita kok mboten Ramadan. Ini ku angkar, kita harus ingkar. Wong nggak punya udur syar'i kok mboten puasa, kita ingkar. Habis itu angkaru alaihi, mengingkari atasnya fid dhahiri, di dalam zahir kita. Dalam pertemuan kita, di dalam kasat mata kita itu ya kita mengingkari, oh iku orang api. Orang Islam mboten poso, itu berarti nyalai syariat. Kita ingkar secara zahir. Tapi tidak cukup ingkar tok, wa da'au lahu fil batin. Di dalam batin kita, orang yang sukses, orang yang bejo, orang yang bahagia adalah di dalam batinnya melihat ingkar, melihat kemaksiatan seperti itu, da'au. Mereka mendoakannya semoga orang itu diberi hidayah oleh Allah. Tidak hanya ingkar terus muring-muring, tapi tidak memberi doa kepada Allah. Kita melihat anak kita semua mboten puasa seumpama, ya kita ingkar. Ingkarnya cukup ya, ingkar seperti itu plus nanti ngasih tahu. Mau marahi, tapi habis itu kan kita mendoakan. Nah, itu orang yang sukses. Wa ahlu syaqawati, adapun orang yang syaqawah, orang yang celaka, itu yungkiruna alaihi tasyafiyan fihi. Mereka semua mengingkari atas perbuatan maksiat tersebut, tapi tasyafiyan fihi. Dia ikut-ikutan merasa nyaman dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Alias menjadi pendukung untuk kemaksiatan tersebut. Secara batin, secara orang yang normal, apalagi pernah ngaji, orang yang tidak puasa semua, itu pasti ingkar. Pasti wah itu nggak sesuai dengan ilmu kita pada waktu ngaji. Tapi kalau orang yang cilauko, wah kebenarannya ono rewange ya menyisan rokaan bareng mangan bareng ya itu orang celoko nih. Yo ingkar di dalam dirinya itu ingkar, tapi ya menemani di dalam proses kemaksiatan tersebut. Warubama salamu alaihi irdahu. Setelah itu mereka itu yang ahli cilaka tersebut selain mengingkari dan mendukung dari perbuatan tersebut, nah, dia terus mengumbar itu memviralkan dari perbuatan orang tersebut. Enggak malah mendoakan, malah memviralkan. Sehingga apa? Irdohu, harga diri, kewibawaan dari orang tersebut itu menjadi runtuh. Makanya sekarang ini kita sudah di zaman yang naudzubillah min dzalik, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman yang mudah untuk mengangkat dan menjatuhkan orang. Karena punya satu alat itu media. Media online, media elektronik. Kalau kita semua mau mengangkat orang itu gampang, tinggal semua jenengan kepengen jadi kiai top lah semua. Langsung kita share, kita foto waktu jenengan ngajar dan seterusnya, blow up aja di IG, langsung di Facebook ataupun di YouTube ataupun di mana, insya Allah 1 bulan maksimal itu sudah menjadi kiai viral. Begitu kalau jelek, kalau kita sudah gak suka sama orang lain, satu sisi negatif dimunculkan langsung jatuh semua. Kita potong videonya, kita potong apalah, tergantung nanti pinter-pinternya orang yang mengupload pasti akan jatuh juga. Itu cepat sekali. Makanya kita sekarang ini hidup di zaman itu. Nggak ada yang tidak bawa HP, semuanya pasti bawa HP. Sedikit-sedikit selfie, sedikit-sedikit merekam dari kejadian yang terjadi. Nah itu kalau orang nggak senang, didengkek ini kan namanya dijayus itu dimata-matai, langsung difoto dan seterusnya. Habis itu di blow up. Wah, itu sudah habis ini. Nah, semoga kita diselamatkan oleh Allah untuk masalah-masalah yang seperti itu. Nah, orang kalau sudah gak senang itu ya gitu itu semuanya. Nah, itu termasuk ahli cilaka. Ahli cilaka. Fal mu'minu man kana nasihan li akhihi fil khulwati satiran lahu fil jalwah. Orang mukmin yang sejati, yaitu orang yang dalam kategori ini adalah orang yang bahagia adalah man kana nasihan li akhihi,
adalah man seseorang karena yang ada siapa man itu nasihan, orang yang selalu memberi nasihat li akhihi kepada saudaranya. Orang yang mukmin sejati adalah orang yang watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Selalu memberi nasihat, tapi memberi nasihat fil khulwati, dalam keadaan empat mata. Orang yang mukmin sejati seperti itu. Beda kalau semua menasihati dalam rangka ta'lim muta'alim seperti ini ya, semuanya hadir semua. Tapi kalau ada sesuatu semua nggak puasa, dia lagi rokokan atau lagi makan di warungnya, kita dekatin empat mata langsung kita nasihatin. Itu mukmin yang sejati. Satiron lahu fil jalwa. Habis itu dia menutupi aibnya, seumpama dia lagi tertipu atau apa sehingga melaksanakan tidak puasa tersebut, ya sudah kita tutupi, jangan sampai aib dia itu diketahui oleh orang lain. Itu mukmin sejati. Nah, kita kan sebenarnya tidak mau baik mau jelek semuanya diupload. Dan naudzubillah min dzalik, apapun yang kita upload juga kadang itu mengeser ulang, reshare. Dan itu kita tidak paham, tidak membaca secara detail, belum tabayun terus kita share. Itu biasanya juga seperti itu. Nah, akhirnya ya udah dosa murakab, ya. Dosa kita berlipat-lipat. Sanadnya jelas, sanad dosanya maksudnya. Ya, sanad dosanya jelas. Makanya kita juga harus hati-hati. Mau nge-share juga harus hati-hati. Terlebih nge-share sesuatu yang sangat sensitif. Seperti seumpama meninggal dunia. Ada orang lagi guyonan sama temannya, seumpama innalillahi telah meninggal dunia, si A, terus di-share. Kita nggak tabayun langsung share. Wah, akhirnya viral. Bayangkan satu grup minimal ya ada 200-300 orang. Sekali share kita menipu 300 orang. Belum lagi orang itu terus nge-share lagi. Wes sanadnya jelas. Makanya perlu tabayun. Nah, orang mukmin enggak seperti itu. Ya, orang mukmin sejati tidak seperti itu. Wa ahlu sakowati, adapun orang yang ahli cilaka itu bil aksi. Sebaliknya, kebalikan dari mukmin tersebut, yaitu dia kepada saudaranya itu tidak pernah memberi nasihat, selalu mencaci maki. Kalau dia salah langsung diviralkan, tidak ditutupi lagi aib dari orang tersebut. Nah, ini kita harus paham, ya. Idza ra'au insanan ala ma'siyatin aghlaqu 'alaihil bab wa faddahu fiha fa haula'i la tanawwaru basairuhum wa hum indallahi mub'adun. Orang yang seperti ini yang selalu mencela saudaranya, selalu merasa benar daripada orang yang lain, dan kalau orang lain tersebut melakukan kegiatan-kegiatan ataupun perbuatan-perbuatan yang tidak baik terus diwoleh-woleh ke, diviral-viral ke, tidak ditutupi malah diviralkan. Nah, apalagi idza ra'au insanan ala maksiat, apalagi dia melaksanakan maksiat, langsung dah wafaddahu fiha, diwoleh-wolehkan, diviral-viralkan, diomong-omongkan kepada orang lain. Gak percaya, ini buktinya, fotonya, ini buktinya. Haula'i la tanawwaru basairum. Orang-orang seperti itu hatinya tidak ada cahayanya. Namanya orang hatinya peteng, ya gimana lagi, makanya kalau di Jawa itu kan hatinya peteng itu ngawur semua. Haula'i la tanawwaru basairum. Nah, gimana hatinya biar padang? Ya sudah. Ya kita harus selalu melatih hati kita, ya. Kalau sudah petang seperti itu, wahum indallahi mub'adun. Orang seperti itu, sholat kaya opo, puasanya kaya opo, mub'adun. Dia tidak akan pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus gimana sholatnya, gimana puasanya? Ya, formalitas hanya seperti itu aja. Tidak ada pahala yang didapat dari aktivitas-aktivitas ubudiyahnya. Makanya kemarin disebutkan oleh mu'alif, orang sejatinya orang itu adalah, sejatinya umur orang tersebut adalah bukan tatkala orang itu dilahirkan oleh ibunya,
Tapi tatkala dia itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas dari penyakit-penyakit hati tersebut. Harus murni kholison lillahi taala. Nah, sampai mu'alif itu bersumpah dengan kata-kata sumpah, wallahi ma umruka fi awwali yaumin wulidta walada ummika. Ya. Gimana? Wallahi ma umruka min awwali yaumin wulidta bal umruka min awwali yaumin araftallaha ta'ala. Jadi demi Allah tidak dikatakan kamu mempunyai umurmu itu di sekarang semua 40 tahun. Wah, itu masih belum punya umur sampean. Tapi yang umur kita sejatinya adalah tatkala kita mengenal Allah, tatkala kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, itulah umur kita mulai dicatat oleh Allah. Oh, ternyata si A mulai umur 50 sudah khusyuk, sudah benar-benar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena saya. Ya, nah itu umur kita. Catat. Sebelumnya gimana? Ibadahnya bukan karena saya kok. Ya udah nggak direken, nggak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini belajar mau apapun ya, mau melaksanakan apapun, kunci utama adalah kita harus makrifat dulu. Makrifat itu bukan langsung makrifat wis tahapan kayak wali-wali, betul. Makrifat siapa yang kita ibadahi dulu. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita tuju di dalam ibadah kita. Kita harus kenal dulu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah itu siapa? Kita harus kenal dulu semuanya. Makanya pertama yang harus kita tekankan di dalam ubudiyah kita adalah iman. Kalau kita tidak mengenal secara total, maka kita tidak akan pernah iman kepada Allah secara sempurna. Akhirnya kita melaksanakan ibadah ya agak ngambang-ngambang gitu. Ya. Kayak kita membaca Al-Quran ya. Nyonsewu. Quran adalah kitab Allah. Kitab Allah itu termasuk rukun iman yang kepitan ya. Allah, malaikat, kitab ya, kitab baru Rasul ya. Rasul dulu apa kitab? Yes, pokoknya itu lah ya. Jadi Al-Quran adalah kitab Allah. Kita harus mengimani. Nah, kalau kita iman pasti di dalam Alkitab itu, di dalam Al-Quran tersebut tidak ada yang tidak benar, pasti benar semua karena itu kalam Allah. Percaya sama kitab wajib. Nah, pernahkah kita pertanyaannya melaksanakan apa ajaran di dalam Al-Quran secara totalitas? Kadang kita nggak pakai percaya. Tatkala kita pusing, tatkala kita galau, tatkala kita kehilangan dan seterusnya semua. Kita kalau di dalam Al-Quran wasta'inu bisobri wasolah. Tapi pada waktu jenengan terjadi kesusahan, terjadi galau dan seterusnya, wasta'inu minta tolongnya kadang ke dukun, kadang ke. Berarti kita masih belum percaya secara 100% dengan kitab kita. Makanya ditegaskan biar kita percaya banget dengan Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Di awalnya seperti itu. Kitab ini tidak ada keraguan sama sekali dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kulo kali panjenengan pasti merasakan itu. Kadang kita ya mantap tenan dengan treatment. Kenapa kok pusing? Akhirnya pusing golek treatment yang tidak sesuai Al-Quran. Di Al-Quran ala bidzikrillah tatmainul qulub. Kalau kene pusing yo, nang wiritan. Nah, eling Allah. Nah, wiritannya apa sakit eling Allah. Nah, yus dicoba. Makanya kadang kita itu wis nggih sewu. Kula kiambak, saya sendiri juga sering melakukan treatment-treatment yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Kadang ya wis seperti itu. Kalau kepengen kaya, sodako akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat di dalam Al-Quran seperti itu. Tapi kita masih iman-iman semua mau sodako. Gak percaya, gak iman sama balasan
10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya, seperti itu. Nah, makanya kita kalau harus iman dulu. Kalau sudah iman, lillahi ta'alanya itu akan mantap. Ya. Lillahi ta'alanya kita akan mantap sungguhan tatkala kita melaksanakan ibadah. Apalagi pada waktu sholat kita mantap, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, habis kalau kita sudah mengenal secara totalitas, secara benar, baru kita melaksanakan perintah-perintahnya. Ya, jelas. Mas, sampai disuruh minum. Nah, ini sing perintah sopo gak jelas, kita masih belum mengenalnya. Kan kita kan timbang mau melaksanakan perintah tersebut. Aqimis sholat wa atuz zakah, dirikan sholat, dirikan zakat. Yang merintah siapa? Kita masih belum jelas yang merintah. Masih remeng-remeng, kita juga mau melaksanakan juga maju mundur. Ini sing ngongkon majikan kita ataupun anak majikan kita atau istri majikan kita kan beda. Jenengan menjadi pegawai dari majikan bapak. Terus ada order, ada perintah, Mas, tolong antarkan ini ke situ. Nah, ini yang merintah majikan atau istri majikan atau anak majikan, itu kan nanti akan berbeda efeknya. Makanya kita harus jelas clear urusan Allah Subhanahu wa taala, itu kita harus clear. Makanya kita harus sering-sering baca Asmaul Husna biar kita clear juga. Oh, Allah itu Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kalau kita ada sesuatu permasalahan, nanti kita imani Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah Maha Ghafur. Kalau kita sudah terlanjur melaksanakan dosa, Allah Maha Ghafur dan sebagainya. Sehingga kita melaksanakan sholat itu ya mantap sungguhan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita menjadi ahli syakowah itu tadi. Okay. Kalau sudah menjadi ahli syakowah, ya kita menjadi troublemaker. Hati kita akan menjadi hitam, ya, dan kita akan resikonya mubadun, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tujuan kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Namanya orang beribadah kepingin dekat kepada Allah. Nah, kok kita tidak dekat sama Allah, berarti ada yang salah dengan ibadah kita. Ya. Jenengan sama saya kepingin dekat sama kekasih ataupun istri kita, pasti kita akan memberi servis yang terbaik untuk istri anak kita atau kekasih kita. Biar apa? Ya kekasih kita dekat dengan kita juga, ada feedbacknya. Nah, kalau kita yang kita kasih masih belum kenal, masih belum jelas siapa, masih remeng-remeng, terus kita ngasihnya juga awur-awuran, asal-asalan, kan juga gimana kan gitu. Ibarat nih sholat kita lah seumpama nyusewu sholat kita. Sholat kita mau sholat pakai kaos, belum mandi juga seumpama, nggak pakai minyak wangi, kumas-kumus gitu. Itu yang berarti ibadah kita, penghambaan kita yang juga masih sembrono, masih biasa saja. Gimana kita mau mudah? Secara etika saja kita tidak punya. Makanya kalau dalam urusan ibadah sholat itu yang paling bagus, saya sering ngomong, yang paling sip niku ibu-ibu. Ibu-ibu pasti di dalam ibadah itu pasti pakai yang terbaik. Nah, pakai mukena yang terbaik, pakai parfum yang terbaik. Ibu-ibu. Oleh bapak-bapak sama cah-cah ini biasanya sak-sak ya, kelambi partai dibuat sholat, kan gitu. Tapi kalau ibu-ibu istimewa, kalau salut. Apalagi besok jenengan lihat pada waktu Ramadan. Itu pasti paling bagus yang dipakai sama ibu-ibu, sama mbak-mbak itu. Mau terawih, wah dari rumah itu pasti pakai yang terbaik. Mukenanya yang terbaik, parfumnya yang terbaik. Kalau perlu nanti ya seperti itulah. Makanya kalau dulu itu pada waktu saya di pondok itu, kalau usum terawih itu, wah ini bidadari pasti akan lewat habis ini. Jadi karena apa? Pasti yang terbaik. Tapi like bapak-bapak wis males. Bapak-bapak ibu-ibu atau mas-mas itu sing ono sing gawe kelambi partai, salat, ono sing celana wis gitu itulah.
sak-sakan. Kadang yo mambu bledus gitu. Nah, itu kan nyun sewu ini kan betul nggak ada etika. Ya. Kita mau ketemu wali kota aja kita pakai sepatu necis, pakai jas dan seterusnya. Ketemu dukure wali kota, ketemu dengan Tuhan yang Maha Esa, kok pakai yang seperti itu. Nah, itu kan berarti kita ya nyun sewu ya, karena agak kebalik pemikiran kita. Kita ketemu wali kota sewenangnya minta pol. Kita ketemu Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita tertekan. Ini juga mental kita kan seperti itu Mas. Kok tahu kok tertekan? Karena niat kita ibadah ini hanya menggugurkan kewajiban. Pasti kita tertekan. Apalagi sholat imamnya 1 juz 2 juz bacanya. Itu pasti kita akan tertekan banget. Kan gitu. Nah, tes-tesannya itu gampang. Pokoknya kalau kita ngamal ibadah kok kita nggak nyaman, berarti ada yang salah dengan diri kita. Jenengan sholat kok betul nyaman, ya ada yang masalah dengan diri kita. Wah itu imamnya lo kesuwen, jangan salahkan imamnya. Imamnya itu membaca kalam Allah. Dan jenengan dijak omong-omongan sama Allah kok betul nyaman. Nah, berarti kan ada yang salah dengan kita. Jenengan wiritan zikir di malam hari seumpama baca istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Kok mulat cuma 100 kali kok mulat padahal nggak ada 10 menit. Berarti ada yang salah dengan diri kita. Nah, semua ibu-ibu diajak shopping, ya kan? Kan biasanya seneng gitu. Itu kalau sudah merasa nyaman, itu ya bisa berjam-jam. Kulo sama panjenengan semua bapak-bapak kalau sudah nyaman dengan kegiatan kita semua kita berkebun atau kita dandani rumah, kita bengkel. Kalau sudah nyaman itu kan juga nggak terasa. Nah ini masalah hati. Ibadah juga seperti itu. Kalau kita sudah nggak nyaman, ya sudah. Durasinya sedikit pun itu terasa lama. Tapi kalau kita sudah nyaman, durasi lama itu kayaknya masih sedikit. Ya. Jangan pada waktu sumama masih awal-awal menikah ke sana ke sini sama istri sama pasangan itu kan terasa sebentar padahal itu sudah lama. Tapi kalau sama yang orang yang tidak disukai semua kayak bapak-bapak ini pengalaman semua lah. Kalau ngurus anak kan betul-betul sabar. Yeah. Ditinggalin anak cuma setengah hari itu sambatnya kayak kan gitu. Saya tuh anaknya 4. Yang paling besar itu masih karena saya termasuk orang yang telat rabi, telat nikah. Itu yang paling besar masih kelas 6 SD. Nah, lainnya itu kecil-kecil, yang kecil 2,5. Itu kalau istri pergi itu titipin. Nah, tak metu dhisik sebentar. Nah, sebentar itu loh. Mungkin cuma 1 jam 2 jam ditinggal tahlilan atau apa. Itu rasanya kayak kenapa? Ya nggak nyaman itu tadi. Tapi kalau kita nyaman, enjoy, wah itu kau tinggal-tinggalan nggak apa-apa. Karena saya sudah enjoy dengan anak-anak semua itu. Tapi kan jarang seperti itu. Makanya kenyamanan itu harus kita rasakan, kita pelajari. Treatmentnya pertama adalah ya kita harus mengenal siapa yang kita ibadahi, siapa yang kita sembah. Nah itu baru kita akan step by step merasa nyaman, merasa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah menjadi nyaman seperti itu, maka hati kita itu sudah bening bagaikan kaca. Bisa melihat secara detail, secara baik, secara hakikat ternyata Allah itu benar-benar zat yang harus kita sembah. Tidak ada tujuan lain kita di dunia ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya monggo kita sering-sering melatih hati kita untuk selalu husnudzon kepada orang. Jangan sampai kita senang suudzon kepada orang. Apapun yang kita lakukan pada orang lain, kita pakai ilmu cuek ya. Kita husnudzon kepada orang, tidak mudah marah, tidak mudah terprovokasi. Biar hati kita itu menjadi bening, tidak banyak penyakit-penyakit. Sudah punya penyakit hati, tidak pernah diistighfari, tidak pernah dibersihkan, ya sudah. Yakin orang-orang yang mudah emosi itu biasanya seperti itu.
Akhirnya penyakitan, sering batin aja. Apalagi orang yang hasut, sering batin aja. Satu minggu tetangga beli ini, minggu depan datang lagi dari Sumama Hartono, minggu depan datang dari Informa, minggu depan lagi datang dari Bangun Indah Graha, minggu depan lagi datang dari Depo Bangunan. Ini kok teka-teki wae. Akhirnya kan ya, kalau kita punya mental yang yas, yakin cepat mati nggih. Cepat mati. Makanya orang yang hasud itu cepat mati, cepat loro pun. Jadi tiang pun sing kona'ah neriman, yang penting semua yang ada pada diri kita itu menjadi wasilah kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak tidak enak semuanya seyuknya menjadi wasilah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngapunten kula cukupi nggih. Mboten sampai mantun iki kok rada greges nih. Tiba-tiba nggih. Dalem? Oh nggih, monggo. Nggih. Mungkin niku penjelasan dari saya, mohon maaf nggih. Mungkin ada yang ditanyakan kita nggih, monggo. Waalaikumsalam. Dalem? Oh, nggih. 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 Nggih mboten tahlil tok, biasa Jumatan nggih ngoten. Jumatan ki tiduran bangun. Nggih. Banyak sekali orang-orang itu nggih treatmentnya untuk mengingatkan orang itu beda-beda. Ada yang mengingatkan secara halus, ada yang mengingatkan agak kasar. Nah, niku melihat orangnya dan melihat situasi dan kondisi. Kalau orangnya itu melihat kondisinya, kalau tidak diingatkan secara keras itu nggak ingat, nggak iling atau nggak sadar, itu ya dia harus mengingatkan secara keras. Contoh seumpama ada anak kecil main-main di tengah jalan, kita mengingatkan, Mas jangan main tengah jalan, nanti ada sepeda motor. Masih sepeda motor lewat dia cuma ngelas. Nah, kadang kita juga harus bentak dia biar dia takut. Kalau kita pelan ya nggak akan takut. Itu juga yang diterapkan oleh treatmentnya Imam Ghazali. Imam Ghazali itu ibarat kita jenengan, kalau sanjang nyun sewu sumama dengan kata-kata kasar, mesti ingatkan Pak sing sae ngeten. Habis itu ngomong tuwek tuture ora, tuwek sama gitu. Itu kadang untuk mengingatkan secara shock terapinya itu. Karena apa? Orang kalau kita tuwek ke orang sholat aja. Nah, biar apa? Dia itu ingat kalau sholat itu baik. Nah itu urusan mangkel, nah, itu nanti dulu. Kita skip dulu. Karena apa? Kadang kita mengingatkan itu untuk kebaikan orang tersebut dengan cara yang keras. Ibaratkan Imam Ghazali itu kalau di tubuh kita atau di baju kita itu semua ada kalojengking ataupun ular. Kalau kita mengingatkan itu kok kalem, ya dipatok sama itu.
Nggih. Leres. Niki keren kula. Nggih. Enggak unggul. Nggih. Nggih. Nggih, kula lanjutaken rumiyin nggih. Niki niki carane. Lah kadang seperti itu ya. Kalau diingatkan kalem nyaplok. Nah, niku itu untuk ubudiyah. Kadang perlu treatment halus, dituturi secara halus, kadang juga perlu dituturi secara keras. Karena untuk kebaikan orang yang kita tuturi. Lah, untuk masalah itu untuk ubudiyah. Kalau sekarang orang itu kalau mau mengingatkan, mau ngasih tahu itu juga ada etika-etikanya. Ya, etikanya gimana? Ya kita nah itu memang angel ya. Memang angel orang sekarang itu gini sewu anak-anak sekarang itu yang dalam tanda kutip itu yang kurang adalah toto kromo sekarang nih. Adabnya itu kurang. Apalagi kita adat orang Jawa ya. Dipanggil aja Mas Opo. Kalau itu dari segi meskipun dia itu Opo nggak menyakiti, tapi dari segi tutur kata itu pun salah. Kita nyusewu tidak mengajari Mas Dalem, betul. Kita sering juga melihat toto kromo nem bapak ibu jambal. Terus ada orang tua duduk di bawah, anaknya duduk di atas. Itu kalau untuk adat Jawa gitu. Nah, ini tidak baik. Tapi adat yang lain itu biasa. Kadang juga perlu belak-belakan seperti itu. Kembali lagi ke itu. Nah, gimana caranya? Nyun sewu. Kita ya harus legowo itu tadi. Kita harus legowo. Dan kalau menurut di kitab yang kita baca tadi, kita ingkar kalau itu tidak baik. Habis itu ya sudah kita doakan dalam hati muga-muga oleh petunjuk. Semoga dibukakan hati ini lek iku salah. Jadi di sini tadi dijelaskan wa ahlus sa'ada, orang yang bahagia, mboten sumpek, sukses niku idza ra'au maksiatan angkaru. Tatkala melihat kemaksiatan, ketidakberesan, orang duwe adab seperti itu ingkar. Iku ora apik. Kita ingkar. Mas ojo ngono iku ora apik. Nek wong tuwa ya sing duwe ungguh. Tapi mboten cukup itu toh, di dalam batinnya dia mendoakan muga-muga arek iki oleh petunjuk oleh Allah. Kelakuane ben luweh apik malih seperti itu. Di kitab itu seperti itu Pak. Jadi kita mengingkari tur biasanya juga gitu. Yang angel itu nyun sewu ini babakan hati masalah hati. Yang sulit itu orang tua itu sulit kalau dikandani orang muda. Orang muda ya sulit juga punya cara untuk nuturi orang tua yang baik itu bagaimana. Jadi serba salah. Nyun sewu, kulo itu juga mangkel lek dituturi anak kulo. Meskipun itu baik, dikandani anak kulo itu ulo ya mangkel. Meskipun itu baik, Pak, jenengan, tapi untungnya ngomongin jenengan. Pak, jenengan iki yo mbok yo ojo parkir meriku. Iku lho dalane tiyang. Ya bener toh. Tapi kadang kita ya enggak terima, cah nomor nuturi wong tua. Meskipun itu saya, nggih. Gitu ya juga gitu. Ya, orang tua, anak muda itu kadang juga enggak punya cara yang baik untuk mengungkapkan karena sifat kemudaannya itu. Nggih. Mungkin niku ya, itu yang mungkin kita bisa sharingkan di pagi hari ini. Kok malah ada diskusi kok malah langsung anget loh. Nah, kita ini waras nih mana nih. Nah, ini Abu Asar pe injing-injing bapak terus kengkeng asin iki. Mugi-mugi enten manfaate ngapunten ingkang kathah menawi ada salah kata. Semoga kita selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur ingkang barokah dan mugi-mugi kita semua bisa menjumpai bulan Ramadan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal
الذي ترجى شفاعته لكل هول من آمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.